Saya akan mereview kembali tongges yang ada di Malaysia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini pembahasannya tentang sebuah gas subsidi yang ada di Indonesia. Kemarin sahabat-sahabat yang penonton daripada Malaysia rame yang menanyakan di kolom komentar, Bang Toha, kenapa gasnya kecil sangat? Kenapa harus ada tulisannya untuk rakyat miskin? Kemudian ramai juga yang berkomentar, apakah memang gas bersubsidi itu betul-betul hanya untuk rakyat miskin? Kemudian apakah orang yang kaya-kaya di Indonesia itu tidak mengambil gas subsidi khusus untuk rakyat miskin? Begini ya, sahabat-sahabatku semua. Sekali lagi, di sini saya bukan menjelek-jelekkan negara saya. Dan media di era zaman sekarang pun banyak yang membahas ya, bukan hanya saya saja. Banyaklah orang-orang yang membahas gas yang 3 kilo itu langka, kemudian banyak juga yang beratur membeli gas di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Akan tetapi kalau di tempat saya, alhamdulillah, untuk gas 3 kilo ini lancar-lancar saja. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang perbedaan gas subsidi yang ada di Malaysia dengan gas subsidi yang ada di Indonesia. Sekali lagi, video ini hanya bentuk informasi. Saya tidak menjelek-jelekkan negara saya, dan istilahnya tolong video ini jangan disalahpahami ya sahabat-sahabatku semua. Sebab saya bekerja di Malaysia, saya ingin mengambil sisi positifnya dari negara tetangga kita. Sisi positifnya ya, kalau di Malaysia, barang-barang bersubsidi itu tidak ada tulisannya dikhususkan untuk kalangan masyarakat tertentu, nggak ada. Bahkan saya pernah jalan-jalan di suatu perkampungan. Ternyata di Malaysia itu ada sebuah bantuan rumah yang dikhususkan untuk warga yang kurang mampu. Yang membuat saya kagum, bantuan tersebut juga tidak ada tulisannya khusus untuk masyarakat tidak mampu. Jadi tidak ada tulisannya seperti itu. Positifnya kalau di Malaysia ketika memberikan bantuan kepada masyarakatnya itu tidak ada tulisannya, misal kata untuk rakyat miskin, tidak ada. Akan tetapi kalau di tempat saya memberikan sebuah bantuan, itu pun dikasih tulisan. Dan saya juga kurang tahu ya motifnya untuk memberikan bantuan kemudian dikasih tulisan, yang kadang-kadang tulisan tersebut itu sebagai masyarakat yang kecil, masyarakat yang kurang mampu, kalau saya melihat tulisan seperti itu, lebih baik saya tidak dikasih bantuan daripada diberikan bantuan tapi bertuliskan seolah-olah itu kalau dari segi pandangan saya tidak elok, tidak sopan. Namun di sisi lain tidak semuanya di Indonesia ketika memberikan bantuan dikasih tulisan seperti itu, tidak semuanya ya sahabat-sahabatku semua. Jadi biar tidak salah paham, hanya di tempat-tempat tertentu. Kemudian untuk soal kelangkaan gas LPG 3 kilo itu juga tidak semuanya di Indonesia langka, dan juga tidak semuanya membeli gas 3 kilo itu sulit, tidak semuanya. Mungkin ada juga di beberapa tempat untuk membeli gas tersebut itu sulit ya, tetapi di tempat lain alhamdulillah tidak semuanya seperti itu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi di dalam video ini saya memberikan penjelasan mungkin untuk sahabat-sahabatku kadang-kadang melihat berita yang kurang tepat. Di sini saya jelaskan. Jadi tidak semuanya di Indonesia itu kalau beli gas 3 kilo sulit, itu tidak semuanya. Nah, bagaimana pandangan orang Indonesia ketika berada di Malaysia dan memberikan segi positif ya? Kalau dari segi pandangan saya, segi positif tentang
perbedaan gas subsidi yang ada di Malaysia dengan gas subsidi yang ada di Indonesia. Kalau harapan saya sebagai masyarakat, eloknya gas yang bersubsidi untuk warga tak perlulah dikasih tulisan khusus masyarakat miskin. Pada faktanya yang memakai gas tersebut hampir seluruh kalangan masyarakat. Jadi kalau dikasih tulisan khusus untuk masyarakat miskin juga kurang tepat. Pada faktanya yang memakai semua kalangan. Itu kalau di tempat saya. Kalau di tempat lain ya tidak tahu. Soalnya kemarin saya juga melihat sebuah video dari, tak payah saya sebut namanya. Tadi pagi juga sudah mereview video saya. Padahal saya ini juga tidak pernah menyenggol-nyenggol. Juga tidak pernah istilahnya memburuk-burukkan negara saya sendiri. Saya bercerita tentang fakta-faktanya. Dan banyak loh orang-orang yang bekerja di luar negara, di Australia, di Jepang, di Korea. Mereka juga membuat video dari perbedaan ya di negara tempat dia bekerja, kemudian membandingkan dengan di Indonesia. Anehnya, kalau yang bekerja di Korea, di Jepang, di Taiwan, tidak ada yang marah-marah. Akan tetapi, kalau bekerja di Malaysia, kemudian membuat video perbedaan dari segi hal positif, rame yang marah-marah. Bahkan sampai-sampai, kok bisa-bisanya ya mengatakan kalau TKI yang bekerja di Malaysia ini kelas rendahan, tidak berpendidikan, tidak sekolah tinggi. Kalian berkata seperti itu. Saya juga ingin berpendapat. Kalau kalian sudah berkomentar seperti itu, harusnya kalian juga bisa menuntaskan bagaimana supaya orang Indonesia tak perlu kerja di negara orang. Itu yang perlu dipikirkan. Kalau dari segi pandangan saya. Jadi kalau Anda sudah berkata-kata seperti itu, alangkah baiknya, ya mungkin Anda menciptakan peluang pekerjaan. Jangan marah-marah, kemudian membuat video. Saya bukan agen pekerja. Omongan Anda sendiri, kemudian kalau dipertanyakan, marah-marah, saya bukan agen kerja. Bagaimana sih? Orang yang bekerja di negara orang, bekerja di negara tetangga kita, kamu mengatakan, biasa orang-orang yang menjadi kehausan ringgit, mereka rata-rata tidak sekolah tinggi. Kenapa ya kok bisa-bisanya istilahnya mengucapkan kata-kata yang kurang tepat kepada orang-orang yang sudah berjuang demi keluarga mereka di kampung halaman dan berjuang demi untuk negara. Berjuta-juta loh orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Akan tetapi, kenapa sih sulitnya mengakui hal tersebut? Ini bukan istilahnya saya mengadu domba atau istilahnya saya jadi batu api, bukan. Tapi saya merespon, memberikan sudut pandang jawaban ya dari saya terhadap oknum. Ini terhadap oknum ya, sebab tidak semuanya orang Indonesia berpikiran seperti itu. Terhadap individu atau oknum yang mengatakan kalau TKI Malaysia rata-rata berpendidikan rendah. Kalau kalian sudah mengatakan seperti itu, buatlah negara kita warganya buatlah negara kita warganya berpendidikan tinggi, berprestasi, supaya warga Indonesia tidak merantau di negara orang. Begitu kira-kira. Untuk khusus ya, ini khusus untuk oknum yang mengatakan seperti itu. Terutama ketika membahas tentang TKI yang bekerja di Malaysia, yang mengatakan TKI di Malaysia penjilat, apalah gitulah. Namun di sisi lain, saya percaya kok, masih banyak orang Indonesia yang tidak seperti itu.
itu hanya terjadi segelintir saja, dan saya juga tidak tahu intinya motivasinya apa ketika saya membuat video di Malaysia, marah-marah, kemudian memotong video saya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasan video perbedaan gas subsidi yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia seperti apa. Mari kita lihat konten yang positif ya, supaya kita juga saling berbagi informasi. Saya akan mereview kembali tong gas yang ada di Malaysia. Ya, kalau saya jadikan satu itu hari akan menjadi panjang durasinya. Sedangkan review kali ini saya akan tekankan bahwa tong gas bersubsidi di Malaysia tidak ada tulisan untuk rakyat miskin, tidak ada. Betul. Nih bos ya, lihat mana ada di sini tulisan untuk rakyat miskin, tidak ada. Hanya ditulis nama pengeluar gasnya ini ya, nama kilangnya, contoh yang mengeluarkan BHP ya, hanya ditulis seperti ini. Kalau yang mengeluarkan Petronas ya ditulis Petronas ya, tidak ada tulisan untuk rakyat miskin. Itu kan kayaknya ini ya, kalau menurut saya sengaja dibuat kasta ya bos. Di Malaysia tidak ada dibuat sistem kasta seperti itu kayak di Indonesia. Nah, tidak ada sistem kasta nih. Hanya urusan gas seperti ini dibuat kasta ini kalau di Indonesia ya, ditulis untuk rakyat miskin. Di sini nggak ada, ini subsidi nih bos. Harganya semuanya sama. Lihat ini yang Petronas ini, mana ada tulisan? Nggak ada tulisannya ya. Tulisan untuk rakyat miskin nggak ada ya, tidak ada. Ini 14 kilo. Nah, mohon maaf ini kepada rakyat Malaysia, saya membuat review seperti ini bukan berarti ingin mengadu domba, tidak ya bos ya. Tolong pahami, kebetulan saya di Malaysia dan saya melihat fakta yang ada di Malaysia itu untuk bisa dijadikan role model. Betul, Mas. Di negara saya. Kalau saya ditakdirkan kerja ataupun tinggal di Australia, maka saya akan mereview negara Australia untuk dijadikan role model. Sebab ada juga rakyat Indonesia yang di Australia juga mereview tentang Australia. Betul. Tapi tidak ada yang nggak ada yang protes, nggak ada yang. Tapi kalau saya mereview Malaysia, kenapa ada yang menghujat panas gitu? Kalian ini, aduh. Dan saya tidak akan mereview yang buruk ya bos ya, sebab saya akan sudah mengatakan bahwa apa yang baik di negara orang, positif yang di negara orang kita ambil. Betul. Kita jangan menjadi lalat ya. Kalau lalat itu hanya cari yang busuk-busuk, saya tidak. Untuk urusan dalam negara orang lain saya tidak akan campur ya, terutama politik nih ya, saya tidak akan campur. Sip, Mas. Saya ambil yang positif saja untuk bisa diterapkan di negara saya. Dan lihat ini, itu tong gas ini bos ya, ini di tepi jalan seperti ini pun tidak dicuri nih bos. Ini aman, ini lokasi di Muar ya, Jalan Perdana, Muar, Johor. Ini pemilik kedai ini gorengan ini. Setahu saya ini yang jualan gorengan ya. Meletakkan tong gas di tepi jalan seperti ini ya. Tidak ada yang nyuri, aman di sini bos. Nah, beda kalau di negara Indonesia ini ya, mohon maaf nih. Sudah hilang nih, sudah dicuri ya bos ya. Kalau diletakkan seperti ini, sebab di sana itu angka kejahatannya itu sekarang sangat tinggi ya. Pejabatnya saja juga banyak yang jadi penjahat, apalagi rakyatnya. Kalian silahkan Google sendiri deretan pejabat yang jahat di Indonesia. Di video sebelumnya sudah saya singgung
di lagu saya itu tentang pejabat Konoha ya. So, sistem kasta itu seharusnya dihapuskan lah di Setuju, Indonesia. Mas. Itu tidak mendidik. Apa karena pejabatnya itu mewarisi mentalitas Belanda yang membudidayakan feodalisme ya, pembodohan, sehingga diteruskan oleh para pejabat Indonesia yang mental mafia, mental korup, supaya rakyatnya itu tetap bodoh. Nah, itu kan sistem pembodohan ya bos ya. Sistem pembodohan membuat kasta dalam urusan gas ini ya. Di sini nggak ada tulisan untuk rakyat miskin, semuanya sama. Nah, ini tolong nih harus diperhatikan. Hanya masalah gas saja, dan sekali lagi di sini gas mudah sekali untuk dicari. Betul, ya. Mas. Tinggal call saja gas dihantar. Kalau di Indonesia susah sekali, banyak yang beratur ya. Ada banyak tempat yang sampai ngantri panjang, beratur panjang hanya untuk mendapatkan gas 3 kilo yang masa penggunaannya itu tidak lama ya, mungkin dalam 1 minggu itu sudah habis. Di sini harga 14 kilo itu murah ya, dibandingkan dengan harga 14 kilo yang ada di Indonesia. Di sini lebih murah. Dan di sini belum ada kasus gas di dalamnya itu dicampur dengan air atau apalah hanya untuk menambah berat. Tidak ada agen-agen gas di sini itu yang nakal. Sini tertib, teratur rakyatnya ya, dan birokrasinya itu bagus di sini. Ini harus kita contoh. Mantap. Ya. Sekali lagi saya membuat video ini bukan untuk mengadu domba, tetapi untuk role model apa yang positif yang saya lihat di Malaysia. Saya akan review untuk dijadikan pelajaran supaya yang jelek di negara saya itu, yang buruk yang di negara saya itu, supaya bisa dirubah gitu ya bos. Itu maksud saya. Semoga bisa dipahami. Sebab kalau kita kritis ke pemerintah nanti akan dicap sebagai pengkhianat, tukang adu domba. Ini yang pemikiran rendah ataupun sempit seperti ini yang membuat negara itu tidak akan maju. Di sini tuh orangnya mindsetnya itu terbuka ya. Terima kasih bos. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, perbedaan gas subsidi yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia memang berbeda jauh. Kalau di Indonesia, gas subsidinya itu kecil, kemudian ada tulisannya untuk masyarakat tertentu. Dan kemarin ketika saya masak di rumah, saya juga membuat video, ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, itu habisnya berapa hari sekali?" Saya sih tidak pernah menghitungnya ya sahabat-sahabat semua. Akan tetapi kalau saya pergunakan dengan banyak, ketika untuk merebus teh, untuk masak, itu sekitar 2 hari sudah itu ya, sudah beli lagi. Dan kemudian kalau untuk membeli gas 3 kilo di kampung saya tidak sulit, mudah. Bahkan untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun kemarin, saya tidak pernah kesulitan untuk cari gas. Misal kata sulit cari gas, orang kampung itu biasa masak menggunakan kayu bakar. Jadi misal kata tidak ada gas, kita orang pun juga tidak susah sahabat-sahabatku semua. Sebab biasanya kalau orang kampung itu sudah standby kayu bakar. Kemudian kalau di Malaysia, gas subsidinya itu besar-besar ya, 14 kilo. Dan tanpa ada tulisan di kalangan masyarakat tertentu, nggak ada. Kemudian barang-barang bersubsidi di Malaysia itu juga tidak ada tulisan yang dikhususkan untuk warga ini, nggak ada. Jadi mungkin kalau di negara kita, di Indonesia, tiru Malaysia dengan barang-barang subsidi tanpa harus menuliskan untuk masyarakat tertentu, itu justru lebih baik. Dari bantuan beras sama juga. Itu kadang-kadang yang buat saya, apa ya istilahnya,
Kenapa sih harus ditulisi beras miskin? Itu yang sangat disayangkan. Kenapa tidak mengikuti cara negara tetangga kita? Barang-barang subsidi mereka tidak ada tulisannya seperti itu. Oke, untuk teman-teman, video ini sebagai bentuk informasi dan intinya kita ambil sisi positifnya. Dan mudah-mudahan untuk sahabatku yang telah menonton, semoga video ini bermanfaat dan istilahnya mari kita saling berkomentar positif tanpa harus menjelek-jelekkan satu sama lain. Hal yang positif wajib kita contoh. Kalau ada yang mengatakan kamu yang buruk-buruk di negara orang tak kamu review, lah ngapain saya review negara orang, kekurangan negara orang? Di negara sendiri saya saja masih banyak kok kekurangan kok ngurusin negara orang. Itu jawaban saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.